Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan masih membahas pelajaran agama, cobaan dalam beragama. Dari Ka'ab bin Al-Arati radhiyallahu anhu berkata, kami mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang berbantalkan sorbannya di bawah lindungan Ka'bah. Kemudian kami bertanya, apakah engkau tidak memintakan pertolongan untuk kami? Apakah engkau tidak mendoakan untuk kebaikan kami? Beliau bersabda, orang-orang yang sebelum kamu itu ada seseorang yang ditanam hidup-hidup, ada seseorang digergaji dari atas kepalanya, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan pula seseorang disisir dengan sisir besi yang mengenai daging dan tulangnya. Tetapi yang demikian itu tidak menggoyahkan mereka dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti akan mengembangkan agama Islam hingga merata dari sana sampai ke Hadramaut, dan masing-masing dari mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah, atau takut serigala menyerang kambingnya, tetapi kamu sekalian sangat tergesa-gesa. Pelajaran yang dapat dipetik yaitu menerangkan keutamaan sabar dan cobaan dalam beragama, menerangkan salah satu mukjizat Nabi, yakni tersiarnya Islam dan terwujudnya keamanan dan kedamaian. Kesabaran para sahabat Nabi atas siksaan yang bertubi-tubi dengan penuh kerelaan dan jiwa yang tenang. Anjuran untuk beruswah kepada orang-orang yang saleh yang banyak mendapat cobaan dan mereka tetap bersabar dalam menghadapinya. Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan ketenangan hingga datang hari kiamat. Jadi cobaan-cobaan orang zaman dulu itu sangat mengerikan, ya. Dibunuh dengan cara disiksa, ada yang digergaji, ada yang disayat, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dicampakkan ke minyak goreng dan segala macam. Dan ini terjadi mulai dari zaman dahulu sekali, zaman Nabi Ibrahim, zaman Fir'aun dan lain-lain, ya. Semoga kita semua diberikan kesabaran. Kemudian keislaman ayah Abu Bakar As-Siddiq. Dari Asma binti Abi Bakar berkata, ketika Rasulullah berada di atas bukit Zitu, wa Abu Kuhafa berkata kepada anak putrinya yang bungsu, wahai anakku, tolong aku diperlihatkan atau diterangkan tentang bukit Abu Kusasa. Putri berkata, pada saat itu mata beliau buta. Aku pun naik ke atas bukit untuk menjelaskan apa yang terjadi di sana. Abu Kuhafa bertanya, wahai putriku, apa yang kamu lihat? Putri menjawab, aku melihat warna hitam bergerombol. Abu Kuhafa menjelaskan, itu adalah pasukan tentara. Putri menambahkan, aku juga melihat seorang lelaki berjalan maju mundur di tengah-tengah gerombolan hitam itu. Abu Kuhafa menerangkan, itulah pemimpin pasukan berkuda itu. Ia memberikan aba-aba pada pasukannya dan menyuruh maju. Putrinya, sekarang demi Allah warna hitam itu telah menyebar. Abu Kuhafa berkata, kalau demikian, demi Allah, jika pasukan berkuda itu telah maju, segeralah kamu bawa aku pulang ke rumah. Lalu gadis itu turun dari bukit, kemudian menggandeng ayahnya. Ia berpapasan dengan pasukan berkuda sebelum tiba di rumahnya. Anak gadis itu mengenakan kalung di lehernya. Ketika dia berpapasan dengan seorang laki-laki, ia merampas kalung tersebut dari lehernya. Tatkala Rasulullah SAW memasuki Mekah dan berkata di dalam masjid, Abu Bakar dan ayahnya datang menemui Rasulullah. Begitu Rasulullah melihatnya, beliau berkata, mengapa ayahmu tidak engkau persilakan tinggal di rumah saja agar aku mendatanginya? Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, ayahku yang harus berjalan kaki untuk menemui engkau daripada engkau yang berjalan menemuinya. Kemudian Rasulullah mendudukkannya di hadapan beliau sendiri. Lalu beliau mengusap dadanya sambil berkata, masuk Islamlah engkau. Ayah Abu Bakar pun berkenan masuk Islam. Abu Bakar bersama ayahnya masuk ruangan Rasulullah, dan sepertinya rambut ayah Abu Bakar beruban. Kemudian Rasulullah bersabda, rubahlah ubannya dengan ini. Abu Bakar lalu bangkit dari duduknya dan menggandeng tangan adik perempuannya seraya berkata, aku bersumpah demi Allah dan kerajaan Islam, tolong kembalikan kalung adik perempuanku. Namun tidak ada seorang pun yang memenuhi permintaannya. Melihat hal demikian, Rasulullah bersabda, wahai saudara perempuanku, mohonlah pahala atas kesabaranmu kehilangan kalung. Demi Allah, sesungguhnya amanah orang pada zaman ini sangatlah sedikit. Pelajaran dapat dipetik yaitu mempersiapkan diri dan mengatur strategi sebelum memasuki suatu urusan. Mengambil pengalaman dari meminta bantuan kepada orang-orang lebih tua dan pengajaran terhadap generasi muda. Anjuran yang lemah untuk meminta bantuan kepada orang yang sehat. Mau mendengar dan mau diatur pemimpin merupakan salah satu kunci sukses
memperoleh kemenangan dalam peperangan. Rasa hormat Rasulullah kepada orang yang terlebih tua sekalipun ia masih kafir sungguh mulia. Termasuk kebaikan adalah senantiasa berbuat baik dan berdakwah kepada orang tua. Termasuk di antara tanda keimanan seorang adalah menghormati Rasulullah. Menyemir uban merupakan kebaikan. Orang mukmin setiap saat bisa saja berhadapan dengan cobaan. Hendaknya seorang muslim pada saat ditimpa musibah memohon pahala atas musibah dan selalu bersabar. Oke, itu dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.